Teng 3 tidak terlihat muda. Rambutnya sudah putih dan usianya sekitar 40 atau 50 tahun. Jika seseorang melihat dari dekat, mereka dapat melihat bahwa istri Wang Zuo tampak seperti dia. Dia sangat tampan. Di wajahnya yang tanpa cacat ada sepasang mata yang bersinar seperti permata hitam. Teng 3 dengan lembut berkata, "Xiu Xiu, sekarang, keluarga Teng menghadapi musuh yang kuat, dan leluhur tidak akan keluar. Semua ini terlalu aneh. Begitu Anda telah dengan aman mencapai kota keluarga Teng, tinggal di sana bersama adik perempuan Anda, dan jangan keluar." Teng Xiu adalah putri Teng 3. Alasan Teng 3 meninggalkan ruang tersembunyi adalah untuk menjaga putrinya dalam perjalanan ke kota keluarga Teng. Teng Xiu mengangguk. Teng 3 ragu-ragu sebentar dan berkata, "Jika aku tidak bisa lolos dari kematian kali ini, maka lupakan pergi ke kota keluarga Teng untuk menemukan adik perempuanmu. Segera tinggalkan negara Zhao. Pergi sejauh mungkin." Wang Zuo mendengarkan semua ini diam-diam di samping. Meskipun ekspresinya tenang, ia dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Mata Teng 3 sepertinya bisa melihat hati seseorang saat dia melihat Wang Zuo. Gelombang emosi melonjak di hatinya saat ia menggosok rambut Teng Xiu. Dia tahu bahwa sejak dia dipaksa oleh leluhur untuk berpisah dari istrinya bertahun-tahun yang lalu, dia akan selamanya hidup di bawah bayang-bayang leluhur. Jika dia ingin mengubah banyak hal, maka dia harus memiliki kekuatan. Dia harus mencapai tingkat kultivasi yang melampaui leluhur. Pada tahun-tahun ini, ia fokus murni pada kultivasi. Hanya dengan berkultivasi dia bisa menekan pikiran istrinya. Sampai batas tertentu, Teng Xiu yang paling mirip dengan istri Teng 3, tidak hanya putrinya, tapi juga menerima semua cinta yang dia miliki untuk istrinya. Dia dengan dingin menatap Wang Zuo dan berkata, "Wang Zuo, karena Teng Xiu, aku akan membiarkanmu hidup. Sekarang enyahlah. Mulai sekarang, Teng Xiu tidak memiliki hubungan dengan Anda." Mata Wang Zuo berbinar. Dia memandang Teng 3 dan berkata, sungguh marah. Dengan itu dia melompat kembali dan hendak pergi. Setelah Teng Xiu mendengar ini, dia dengan cepat bergerak maju dan meraih lengan Wang Zuo. Mata Teng 3 masih dingin, tapi dia perlahan mendesah dan berbalik. Ekspresi Teng Xiu sekarang sama seperti istrinya. Dia tidak ingin membunuh Wang Zuo karena dia tidak ingin menyebabkan Teng Xiu sakit. "Wang Zuo, meskipun keluarga Teng membunuh keluargamu, aku harap kamu tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti Xiu. Kalian berdua adalah pasangan kultivasi. Meskipun orang tua Anda tidak bisa bersama Anda, istri Anda akan bersama Anda selama sisa hidup Anda." Wang Zuo merenung sejenak. Dia memandang Teng Xiu dengan tampilan yang kompleks. Jika hari itu akan datang, bahkan dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Teng Xiu memandangi dua pria yang merupakan orang paling penting dalam hidupnya dan berkata, "Ayah, Wang Zuo tidak akan menyakitiku." Pada akhirnya, suaranya penuh dengan tekad. Wanita ini, bahkan sampai akhir, percaya bahwa Wang Zuo tidak akan menyakitinya. Meskipun ekspresi Teng 3 sama, keinginannya untuk membunuh meningkat pesat. Jika keluarga Teng stabil, apakah Wang Zuo hidup atau mati tidak masalah. Karena dia yakin bahwa Wang Zuo tidak akan bertindak gegabah. Tapi sekarang, keluarga Teng dalam bahaya. Jadi itu sangat berbeda. Teng 3 mengambil keputusan. Setelah mereka kembali ke kota keluarga Teng, dia akan menemukan kesempatan untuk membunuh Wang Zuo. Karena dia masih punya perasaan bahwa jika Wang Zuo tidak mati, Teng Xiu masih akan dalam bahaya. Namun, dia tidak akan memiliki kesempatan ini. Awan gelap tiba-tiba menutupi langit. Awan gelap terasa seperti bisa jatuh kapan saja. Tatapan Teng 3 tiba-tiba menjadi serius. Teng 3 memulurkan tangan dan meraih. Teng Xiu berteriak kaget saat Teng 3 melemparkannya ke dalam lingkaran cahaya oval. Kali ini, dia meraih Wang Zuo dan dengan kejam melemparkannya ke arah cahaya oval. Keduanya menghilang ke dalam cahaya oval. Setelah melakukan semua itu, dia tidak lagi menyesal. Dia meluruskan tubuhnya dan tanpa suara, pedang terbang berwarna oranye muncul di sebelahnya. Pedang terbang ini dibuat sendiri. Tiap hari, ia membersihkan pedang dengan energi spiritualnya sendiri. Pada saat itu, hati Teng 3 dipenuhi dengan keinginan untuk bertempur, karena dia tahu bahwa dia akan mati hari ini. Jika dia diizinkan untuk memilih cara dia akan tepar, ia akan berharap untuk tepar bersama dengan pedang ini. Dia mengungkapkan tatapan penuh tekad, dan tanpa sepatah kata pun, pedangnya mengeluarkan dengungan dan terbang menuju langit. Teng 3 melompat dan mengikuti di belakang pedang terbang. Awan hitam berkumpul dan membentuk seperti Wang Lin. Pria parubaya dibebankan ke Wang Lin tanpa rasa takut di matanya, dan mati oleh Ji Realm Wang Lin. 100 kilometer jauhnya, Teng 3 mendarat. Tidak ada luka di tubuhnya sama sekali, tetapi dia sudah tepar. Kota keluarga Teng. Teng Huayuan berada di lantai atas rumah leluhur keluarga Teng. Ia menatap 9 keping batu giok. 5 dari mereka sudah rusak. Dan tepat saat Teng Huayuan menghela nafas, batu giok yang mewakili Teng 3 hancur. Tubuh Teng Huayuan bergetar. Wajahnya tiba-tiba mulai terlihat jauh lebih tua.
dia perlahan menyentuh semua batu giok yang rusak, dan ketika tangannya bergerak di atas batu giok untuk Tank 3, mata tuannya melepaskan air mata yang belum pernah dirilis dalam 400 tahun terakhir. Teng Huayuan merintih, "Hai Air." Teng Hai adalah nama asli Teng 3. Hanya dalam waktu 2 hari, banyak dari batu giok itu hancur. Dan Teng Huayuan akan merasakan sakit di hatinya. Terutama Teng 5, mirip dengan Teng Li. Teng Huayuan selalu menganggap Teng 3 sebagai aib keluarga Teng. Terlahir sebagai murid inti, alih-alih berkultivasi dengan baik, ia pergi dan menjadi terobsesi dengan wanita fana. Teng Huayuan secara paksa memisahkan mereka dan membiarkan aliran waktu yang kejam untuk membunuh wanita itu. Teng Huayuan tahu bahwa Teng 3 membencinya. Namun ini tidak mempengaruhi seberapa banyak Teng Huayuan merawat Teng 3. Bahkan, dia merasa menyesal telah memisahkan keduanya saat itu. Tapi sekarang, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memberitahu Teng 3 tentang penyesalannya. Karena Teng 3 sudah tepar. Telah jiwa pemangsa jiwa Wang Lin menghabisi 6 anggota inti keluarga Teng dengan cepat kembali ke tubuhnya. Wang Lin membuka matanya dan merenung sejenak. Ketika dia menghabisi pria itu, dia melihat sosok yang menggetarkan hatinya. Jika tidak salah, maka orang itu adalah Wang Zuo. Wanita di sebelahnya adalah putri dari pria itu. Jelas ada hubungan di antara mereka. Mata Wang Lin menyala saat dia menyingkirkan bendera pembatasan, cermin perunggu, dan iblis. Kemudian, dia naik ke binatang buas dan dengan cepat menemukan wanita yang bersama Wang Zuo melalui akal ilahi. Arah wanita itu berjalan tidak menuju Teng Family City, tapi perbatasan negara. Wang Lin merenung sejenak, lalu mengejarnya. Teng Xiuxiu dipenuhi dengan kesedihan. Meskipun dia melarikan diri, dia tidak bisa menghentikan air mata keluar. Perasaan kompleks di hati Wang Zuo menjadi lebih kuat. Meskipun dia merasa sangat baik ketika anggota keluarga Teng terbunuh, dia sekarang merasa sangat prihatin. Tubuh Wang Zuo bergetar. Dia berhenti bergerak dan menutup matanya ketika dia ingat keluarganya dibunuh oleh keluarga Teng. Teng Xiuxiu melihat bahwa Wang Zuo berhenti, jadi dia dengan cepat berhenti bergerak juga. Saat ini pria ini, suaminya, adalah satu-satunya yang bisa ia andalkan. Setelah beberapa saat, Wang Zuo membuka matanya dan dengan kejam menampar dirinya beberapa kali. Selama mereka berasal dari keluarga Teng, mereka harus meninggoy. Teng Xiuxiu dengan cepat bergerak maju untuk menghentikan Wang Zuo. Air matanya mengalir tanpa henti. Wang Zuo menguatkan hatinya. Dia melambaikan tangannya dan melemparkan Teng Xiuxiu ke samping. Dia berkata, "Pergi, mulai sekarang, kamu dan aku tidak ada hubungannya satu sama lain." Teng Xiuxiu menatap Wang Zuo dengan putus asa di matanya. Dia dipenuhi dengan air mata saat dia mencoba meraih Wang Zuo. Tapi Wang Zuo menghindar dan dengan dingin berkata, "Kamu tidak pergi, baik aku yang pergi." Dengan itu, dia mulai terbang ke arah yang berlawanan. Teng Xiuxiu menatap dengan heran di punggung Wang Zuo. Keputusasaan di matanya semakin kuat. Wajahnya menjadi pucat ketika dia mencoba menenangkan diri. Pada saat ini, rasa sakit yang dirasakan Wang Zuo tidak kalah menyakitkan dari rasa sakit Teng Xiuxiu. Teng Xiuxiu tersenyum sedih saat dia dengan lembut memanggil Wang Zuo. "Jangan pergi." Tubuh Wang Zuo bergetar. Dia mengepalkan tangannya saat dia tiba-tiba berbalik ke Teng Xiuxiu dan berteriak, "Nyalah!" Dengan itu, dia dalam sekejap mata, menghilang tanpa jejak. Darah bocor dari mulut Teng Xiuxiu lagi saat dia melihat ke arah Wang Zuo menghilang. Dia tersenyum pahit dan kebingungan memenuhi matanya. Meskipun dunia ini besar, dia tidak tahu harus kemana. Wang Zuo terbang lebih dari 10 kilometer. Tangannya berdarah karena mengepalkan tangan begitu keras. Visi kematian anggota keluarganya memenuhi pikirannya. Tapi, melihat kesedihan dan keputusasaan, Teng Xiuxiu perlahan menggantikannya. Setelah waktu yang lama, Wang Zuo mendarat di tanah. Dia berlutut menghadap ke arah kota asalnya, dengan kejam kolto, dan berkata, "Ayah, ibu, putramu tidak berbakti." Setelah dia selesai berbicara, dia menutup matanya dan 2 aliran air mata mengalir di pipinya. Kemudian, dia bangkit dan dengan cepat pergi mengejar Teng Xiuxiu. Saat dia berbalik, dia merasa bisa melihat anggota keluarganya, terutama orang tuanya, menatapnya dengan tatapan menyakitkan. Mereka semua menunjuk padanya dan memanggilnya pengkhianat. Memanggilnya putra bajingan dari keluarga Wang. Hati Wang Zuo telah terbelah menjadi 2 saat ia mengejar Teng Xiuxiu. Segera, dia melihat Teng Xiuxiu bingung terbang. Dia tampak memperhatikan dan berbalik, menampakkan senyum lembut. Tapi saat keduanya bertemu, niat membunuh yang kuat bergegas menuju arah mereka. Mereka melihat seorang pemuda dengan rambut putih yang mengalir dengan angin mengendarai seekor binatang buas raksasa terbang ke arah mereka. Di belakangnya ada tubuh tak terhitung dari keluarga Teng. Bau darah yang kuat mengikutinya. Wajah Teng Xiuxiu menjadi pucat. Dia secara tidak sadar bersembunyi di belakang Wang Zuo. Tubuhnya bergetar.
Wang Zuo menatap pemuda berambut putih itu. Tanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Kamu Wang Lin. Wang Zuo. Wang Lin melompat dari binatang nyamuk. Dia mendarat di depan Wang Zuo dan menatap wanita di belakangnya. Wang Zuo tanpa sadar menyembunyikan Teng Xiuxiu dan menatap Wang Lin dengan tatapan yang rumit. Setelah waktu yang lama, dia perlahan berkata, "Aku seharusnya sudah menebak bahwa hanya kamu yang memiliki kekuatan untuk membalas dendam untuk keluarga kita." Wang Lin merenung sejenak dan dengan lembut berkata, "Wang Zuo, aku minta maaf." Wang Zuo tersenyum pahit dan berkata, "Jika Anda mengatakan itu kepada saya saat itu, saya tidak akan memaafkan Anda. Tapi saat ini kami hanya memiliki satu musuh, dan itu adalah Teng Huayuan." Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia perlahan berkata, "Teng Huayuan tidak akan bisa melarikan diri, seluruh keluarga Teng tidak akan bisa lari." Tubuh Teng Xiuxiu bergetar. Meskipun dia ketakutan, dia masih bertanya, Ayahku, diam." Wang Zuo menghentikan Teng Xiuxiu dari berbicara. Dia menenangkan dirinya dan berkata kepada Wang Lin, "Dia adalah kakak iparmu." Sebelum Wang Zuo bisa selesai berbicara, Wang Lin dengan lembut berkata, "Ayahmu seharusnya tidak bernama Teng." Tubuh Teng Xiuxiu bergetar. Tatapan yang diarahkan pada Wang Lin berisi kebencian yang mendalam. Saat Wang Zuo mendengar kata-kata itu, dia tahu bahwa Wang Lin sudah tahu tentang identitas Teng Xiuxiu. Perasaan kompleks di hatinya menjadi lebih kuat. Wang Lin merenung sejenak. Ia memandang cakrawala dan bertanya, "Apakah Wang Hao masih di sekte Suandao?" Wang Zuo menggelengkan kepalanya dan berkata dengan pahit, "Dia tidak berhasil membentuk intinya. Dia sudah meninggoy." Wang Lin menutup matanya. Dia menghela nafas dan berkata, "Kamu dan dia harus meninggalkan Zhao." Dengan itu, dia bahkan tidak melihat ke belakang dan melompat ke binatang buas. Serangkaian tindakan Wang Zuo dengan jelas menyatakan bahwa dia tidak ingin Teng Xiuxiu mati. Wang Zuo menatap sosok Wang Lin. Perasaannya menjadi lebih rumit. Kematian keluarga dan orang tuanya melintas di depan matanya. Mereka semua menatapnya, menyebutnya pengkhianat keluarga Wang. Wang Zuo tersenyum pahit saat dia berbalik untuk melihat Teng Xiuxiu. Hatinya tenggelam ketika dia melihat perasaan kebencian yang sangat dalam dan tersembunyi di matanya. Wang Zuo merenung sebentar. Matanya menjadi lembut ketika dia dengan lembut berkata, "Xiuxiu, ayo kita pergi." Dengan itu, pegangan kanannya menyentuh rambutnya dengan lembut. Teng Xiuxiu terkejut dan kemudian mulai menangis lagi. Selama mereka bersama, ini adalah pertama kalinya Wang Zuo memanggilnya Xiuxiu. Namun, senyumnya pada saat berikutnya membeku, karena tangan Wang Zuo ada di Tianlinnya. Dengan gelombang energi spiritualnya, dia mengakhiri hidup istrinya. Teng Xiuxiu meninggoy tanpa rasa sakit. Dia meninggoy di pelukan kekasihnya. Memegang mayat istrinya, mata Wang Zuo dipenuhi dengan kesedihan. Dia melihat ke arah Wang Lin, menghilang ke arah dan berkata, "Wang Lin, aku tidak akan menjadi pengkhianat keluarga Wang, dan aku tidak akan membiarkan sedikit pun garis keturunan keluarga Teng tetap ada." Dengan itu, dia berlutut ke arah rumahnya dan melakukan koutou beberapa kali. Dia memukul dahinya dengan telapak tangannya, mengakhiri seluruh kehidupan di tubuhnya. Kecap mengalir dari mulutnya ketika dia jatuh ke tanah menatap istrinya. "Xiuxiu, jangan takut, aku akan menemanimu." Wang Lin berdiri di atas binatang buas saat tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia bisa dengan jelas merasakan cahaya yang mewakili Wang Zuo dalam akal ilahi menghilang. Dia merenung sebentar, lalu tubuhnya menghilang dari punggung nyamuk. Ketika dia muncul, dia berdiri di samping tubuh Wang Zuo. Wang Lin menatap tubuh Wang Zuo dengan perasaan yang rumit di hatinya. Dia mengerti bahwa Wang Zuo terpecah antara keluarga dan kekasihnya, dan pada akhirnya hanya bisa membunuh kekasihnya dengan tangannya sendiri untuk mengakhiri rasa bersalah terhadap keluarganya. Wang Lin merenung sejenak, lalu mengarahkan jarinya ke alis Wang Zuo. Perlahan-lahan api jiwa yang lemah yang bisa padam kapan saja muncul di tangan Wang Lin. Dia menghela nafas dan menghilang dari tempat itu. Di bagian timur laut ibu kota, ada sebuah rumah besar milik keluarga Wang. Seorang pemuda berambut putih muncul di dalam rumah tangga keluarga Wang. Setelah pemuda berambut putih berjalan di dalam rumah untuk sementara waktu, dia berhenti di depan sebuah gedung. Di dalam duduk seorang wanita yang sedang hamil. Wang Lin mengeluarkan bola cahaya putih dan cahaya putih memasuki perut wanita itu.